Hai Twenties, welcome to Twen Talks 20s, let's talk. Kembali lagi bersama aku, Mero, untuk menjadi host Twen Talks di episode kedua kali ini. Nah, kita udah lama gak sih gak bertemu dari episode 1 kemarin? Kayaknya ujian itu membuat stres banget gak sih? Gimana nih hasil ujian kalian? Semoga nanti di pembagian rapot hasilnya bagus semua ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari tamu yang kemarin. Kemarin kan kita kedatangan Arum yang kebetulan dia duta genre terbaik pertama sekota Batam. Keren banget gak sih? Nah, di narasumber yang kali ini kita juga ada kedatangan yang juara 1 juga loh. Ya, dan mereka ini baru-baru ini juara 1. Pasti udah ketebak gak sih siapa yang mau kita undang? Kalau begitu mari kita panggil perwakilan dari tim futsal SMA Negeri 20 Batam. Halo Miro. Keren abang udah. Nah, boleh perkenalan gak sih namamu siapa? Kenalin, nama aku Radito Marvino Simanjuntak. Oke, mantap. Kamu di futsal itu sebagai apa? Aku di posisi futsal, aku di pivot. Di bagian, dia ada posisi bagian depan gitu. Keren. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kan ini masih di suasana kalian juara 1. Apa sih euforia pertama yang didapat ketika kayak wah kami juara 1 gitu? Euforianya tuh gak nyangka ya, karena walaupun target dari awal memang juara, tapi kami itu kayak di lapangan tuh kayak intinya tiap match itu kami wajib menang. Terus kayak lama-lama kita nyampe ke final gitu. Kamu sendiri kelas 12 kan? Yes. Nah, jadi udah jadi tim futsal Dupul itu dari kapan? Aku dari awal masuk kelas 10 tuh udah join tim futsal Dupul, itu dari 2023 udah join. Sebelum itu memang suka main futsal dari kecil atau gimana? Aku main futsal dari SD kelas 1 tuh udah main futsal dan ikut tim futsal sekolah. Nah, kan sekarang udah juara 1, apalagi kamu udah dari kelas 10, dari kecil gitu kan udah suka main futsal dari SD. Ini personal ya, apa rasanya kayak akhirnya juara 1 apalagi ini di event terakhir kamu gitu? Seneng ya, karena apalagi dari 2023 buat futsal Dupul sendiri kita belum pernah dapat juara 1, tapi di event kali ini, di last event kita bisa dapetin juara 1. Nah, kebetulan kan juga ini kan kemarin lombanya bentrokan sama ujian. Persiapan kalian untuk ujian atau untuk futsal itu gimana pembagiannya? Di situ untungnya jadwal ujian dan jadwal tandingnya itu nggak bentrok ya. Jadi kayak kemarin sempat kita main jam 10, tapi jam 1-nya kita ujian. Dan itu ada berapa jam spend buat baca-baca materi dari ujiannya gitu sih. Menurut kamu nih, yang lebih membebani itu ujian atau malah futsalnya? Yang ujian sih kalau membebani. Kenapa Karena, ujian membebani? Soalnya sekolah-sekolah lain tuh tanding futsal aja, dia nggak, kan sekolah lain nggak ada ujian kemarin kan. Jadi kayak mungkin kita harus bisa benar-benar atur waktu banget sih. Oke, berarti lebih membebani ujian. Nah, berarti kan persiapan untuk lomba futsalnya lebih banyak kan kalau kayak gitu. Nah, sehari-hari itu latihannya itu gimana sih? Apakah kalian latihan tiap hari atau misalnya ada jadwalnya misalnya kayak Senin, Rabu, Jumat atau gimana? Iya, latihannya kita pasti latihan tiap hari ya, karena dari pelatihnya juga nge-push kami buat terus latihan, apalagi latihan fisik kan, karena target kita ini juara 1 gitu. Selama latihan tuh tantangan yang paling besar dihadapi itu apa? Tantangan mungkin dari segi pemain mungkin chemistry ya, karena kita di kelas 12 tuh kita cuma 3 orang, jadi sisanya itu kelas 11. Nah, jadi kita kayak mana caranya kita harus satuin chemistry sama mereka gitu. Bicara chemistry nih, kan baru ada anak yang kelas 10 ya juga ikut. Nah, gimana cara kalian, apalagi yang misalnya kan kayak udah kelas 11, kelas 12 tuh kan udah bisa dibilang kayak udah setahun bareng gitu. Gimana kalian bangun lagi ulang chemistry-nya dengan anak-anak kelas 10 itu yang baru datang gitu loh? Untuk kelas 10 ya mungkin karena mereka baru join, karena mereka juga cuma beberapa yang dipakai,
Jadi mungkin untuk saat ini chemistry itu dilatih sama kelas 11 gitu. Sama kelas 10 juga, cuman mungkin jarang disatuin aja. Karena beresiko banget kalau misalnya kita tuh dipasang pas di turnamen gitu, dipasang bareng. Jadi lebih ke kelas 11 karena mereka yang akan melanjutin gitu kan. Kalian kan ini berarti mau ke Jakarta ya? Yes. Nah, udah ada nggak persiapan kalian untuk ke Jakarta ke depannya, kayak pemilihan tim kah atau apa? Pastinya ini lagi progres ya, lagi proses untuk seleksi ulang pemain-pemain yang bakal dibawa. Terus juga latihan-latihan kami itu lagi sedang berjalan dan ya gitu sih. Nah, kan juga SMA 20 ini kan juga supporternya pernah menang ya. Nah, aku mau nanya, kalau misalnya lagi main futsal nih, sebenarnya suara supporter itu mengganggu atau gimana sih? Atau sebenarnya kayak gara-gara malah ada suara supporter kalian jadi lebih semangat gitu? Ada plus minusnya sih. Kalau plusnya itu kita jadi kayak merasa didukung, juga kayak kita ngerasa support, kayak mereka jauh-jauh datang buat mendukung futsal Dukul. Terus paling minusnya sih kalau buat pemain mungkin agak susah buat komunikasi ya. Jadi kayak kalau misalnya manggil temen tuh jadi harus lebih effort teriak-teriak gitu sih. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya nih lagi ada match, terus malah pemainnya ada kayak berantem atau kesenjangan, itu gimana sih rasanya? Kayak kesel gak sama pemainnya atau kayak jangan sekarang lah kalian berantem, kok mau berantem nanti aja? Sesama tim gitu. Sesama tim. Kalau berantem sama tim tuh wajar ya, karena kayak mungkin dari satu belah pihak mungkin ada satu taktik atau mungkin dia pengen ngasih tahu atau mungkin caranya salah atau di satu situasi yang salah, kayak mungkin lagi tensi lagi panas gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu nggak masalah, itu udah hal biasa bahkan. Kayak jadi kalau misalnya kita lagi di ruang ganti itu kita marah-marah saling sama teman marah nggak apa-apa, tapi pas kita di luar ruang ganti kita udah di lapangan, semua itu harus dari set, semua dari nol. Jadi kayak berjuang lagi bareng-bareng gitu. Gitu sih. Paham. Nah, kan udah kelas 12 nih, udah mau lulus. Nanti ke depannya kan ini juga event terakhir kan, kalian bakal nge-coach adik-adik yang di bawah kalian atau enggak sih? Atau kayak coach sih nggak mungkin, kayak bakal perhatiin aja sih progres mereka, bakal kayak mungkin ngasih tahu, memotivasi aja sih yang pasti, motivasi mereka supaya kedepannya mereka tuh nggak jadi beban gitu. Gitu sih. Kira-kira seleksi supaya bisa jadi tim futsal yang mewakili kayak di lomba-lomba itu gimana sih? Itu mungkin kalau misalnya kayak awal masuk kayak kelas 10 kemarin, nanti kita kayak bikin flyer, kita taruh story, terus mereka datang jam berapa, di main apa, seleksi di mana gitu-gitu sih. Nanti yang yang seleksi itu pelatihnya, kita cuma mantau-mantau aja gitu sih. Kira-kira kayak kriteria jadi terpilih itu apa? Yang pertama tuh yang pasti disiplin. Terus kalau misalnya yang kayak skill atau apa gitu, itu individu itu bonus. Tapi yang pertama tuh yang penting disiplin, attitude, terus juga apa ya, mentalnya sih harus siap. Nah, kami kan juga OSIS kan kemarin, kalau kriteria pemilihannya itu salah satunya itu akademik. Kalau futsal itu akademiknya itu masuk di, misalnya kan kalian ada seleksi, ada nggak masuk kayak perbandingan nilainya atau enggak? Enggak sih, kalau di futsal enggak sih. Yang penting tujuan dia apa, terus gimana ya, mental dia siap apa enggak, gitu aja sih. Kan kebetulan futsal series yang di Jakarta kan deketan banget sama TKA. Iya. Nah, kamu kalau misalnya nanti terpilih untuk ke Jakarta, persiapan kamu untuk TKA itu gimana jadinya? Persiapan ya, mungkin kalau misalnya dari tanggal yang ditentuin dari seriesnya itu, kita tuh balik tanggal 1 ya. Jadi kayak mau nggak mau balik dari sana mungkin harus ngejar materi yang buat TKA sih. Berarti buat sekarang masih prioritasin futsal dulu. Iya, nasional dulu, fokus sana. Baru nanti sisanya kita kejar. Oke, paham. Apalagi ya? Kamu nih ada pertanyaan atau mau ngomong nggak ke orang-orangnya? Apa ya? Ke listeners kita, ke 20s?
Itu sih jangan stop buat dukung SMA 20, apapun ekskulnya itu dukung aja, support aja. Itu aja sih, doa dan supportnya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita interview dari tim futsal ini. Keren banget gak sih mereka bisa juara satu berarti kalian perwakilan Kepri atau perwakilan Batam? Kepri dan Batam. Wah, keren banget tepuk tangan. Nah, keren banget gak sih teman-teman kita ini, apalagi teman kita ini itu sudah menjadi salah satu tim yang dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12 masih main dan wah akhirnya juara satu. Nah, ada nggak sih kayak kira-kira dari tim futsal gitu kayak yel-yelnya atau apa? Mungkin kalau dari kami tuh kalau misalnya sebelum main kan briefing baru nanti tos. Pas tos tuh kayak SMA 20 genjot gitu. Oh, SMP dulu gencat. Nah, boleh coba nggak kita? Karena aku bilang, karena tadi aku bilang sampai Jumat 20, berarti aku bilang SMA 20 gencat. Boleh? Oke, boleh. Nah, mungkin itu aja untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah mendengar. See you next time. Oh, sabar. Open your ears, crack a smile. Bye-bye 20s. SMA 20 Genjot. Bye-bye. Bye-bye.